Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Indrianti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar satu saya untuk mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB di Universitas Mercu Buana. Topik yang saya ambil adalah kepemimpinan dan kerja sama tim. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Agus Indrianti dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 415211200049. Oke. Oke, di sini ada beberapa agenda yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah agenda pengertian, lalu yang kedua adalah gaya kepemimpinan, yang ketiga adalah tingkat kepemimpinan, keempat adalah kerjasama tim, dan yang kelima adalah summary atau kesimpulan. Oke. Yang pertama di sini bisa kita lihat ada pengertian dari dua topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kepemimpinan dan juga kerjasama tim. Untuk pengertian dari kepemimpinan sendiri adalah yaitu sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dirinya sendiri ataupun orang lain agar bisa menangani masalah atau saat mengambil keputusan agar dapat terselesaikan dan mencapai semua tujuan. Lalu ada juga pengertian dari kerjasama tim. Di sini kerjasama tim yaitu upaya kolaborasi dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas dengan cara yang paling efektif dan efisien secara berkelompok. Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya yaitu adalah gaya kepemimpinan. Di sini dari sumber yang saya baca, gaya kepemimpinan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otokratis, lalu ada demokrasi, dan juga ada kendali bebas. Gaya kepemimpinan otokratis yaitu menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya. Jadi kekuasaan tersebut sangat dominan di suatu negara atau mungkin di suatu kelompok. Contoh pemimpin yang menggunakan metode gaya kepemimpinan ini yang pertama yaitu ada Adolf Hitler, lalu ada Queen Elizabeth yang pertama, ada Genghis Khan, dan juga lain-lain. Lalu untuk gaya kepemimpinan kedua yaitu gaya kepemimpinan demokrasi. Gaya ini ditandai dengan adanya struktur yang pengembangannya menggunakan pengambilan keputusan yang kooperatif. Di bawah kepemimpinan demokratis, cenderung pemimpinnya itu bermoral tinggi dan dapat bekerja sama. Lalu mengutamakan juga untuk kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri. Untuk Indonesia sendiri menggunakan gaya kepemimpinan demokrasi yang dipimpin oleh presiden. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan ketiga yaitu kendali bebas. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin berhak memberikan kekuasaan penuh terhadap bawahannya. Struktur organisasi bersifat longgar dan pemimpinnya bersifat pasif. Jadi, ibaratnya anggota bisa memimpin suatu organisasi, namun tetap ada pemimpinnya. Untuk gaya kepemimpinan ini, contohnya adalah laissez-faire. Bentar. Selanjutnya, kita masuk ke materi tentang tingkat kepemimpinan yang mungkin nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, tingkat kepemimpinan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada Yang pertama ada kedudukan hak, yaitu orang mengikuti karena harus mengikuti pemimpin tersebut. Lalu yang kedua ada izin atau hubungan, orang mengikuti karena mereka berkeinginan untuk mengikuti pemimpin tersebut. Yang ketiga ada produksi atau hasil, orang mengikuti karena apa yang telah Anda lakukan untuk organisasi.
Yang keempat ada pengembangan manusia atau reproduksi. Orang mengikuti karena apa diri Anda dan apa yang Anda lakukan bagi mereka. Selanjutnya yang terakhir ada kemampuan menguasai pribadi atau berdasarkan rasa hormat. Di sini orang mengikuti karena siapa diri Anda dan apa yang Anda wakili. Oke, yang pertama ada kedudukan atau hak. Di sini seseorang dapat memimpin karena diangkat ke posisi tertentu. Ciri khasnya, pemimpin cenderung memimpin berdasarkan posisinya, yaitu seperti mendorong sesama, mengandalkan wewenangnya, memberikan rasa takut, dan sering mengatakan saya. Selain itu, pemimpin tersebut juga memastikan orang yang bersalah dan bukannya mengajak masyarakat atau kelompok. Yang kedua ada izin atau hubungan. Di sini, kepemimpinan dimulai dari hati, bukan dari kepala. Kepemimpinan itu berkembang dari hubungan yang berarti dan bukan dari lebih banyak aturan. Kepemimpinan pada tingkat izin ini berhasil diperluas dengan tugas-tugas. Yang pertama ada kasihanilah sesama secara tulus. Yang kedua, jadikanlah mereka yang bekerja dengan pemimpin itu bisa lebih sukses dan bisa lebih mengembangkan diri. Lalu pemimpin juga harus belajar memandang dari kacamata orang lain. Keempat, kasihanilah orang kasihanilah orang ketimbang prosedurnya. Jadi kita masih bisa dinamis dengan keadaan orang tersebut. Selanjutnya yang kelima, upayakanlah memiliki win-win solution. Kalau memang tidak memiliki manfaat bagi keduanya, maka lebih baik tidak dilakukan. Keenam, libatkan orang lain dalam journey kepemimpinan Anda dan jangan bekerja sendiri. Yang ketujuh, tanganilah orang-orang yang memiliki permasalahan dengan bijaksana. Selanjutnya, yang ketiga adalah produksi atau hasil. Agar meningkatkan dalam bidang produksi, maka seorang pemimpin bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bisa menginisiatifkan dan menerima tanggung jawab untuk adanya pertumbuhan. Yang kedua, kembangkanlah dan ikuti suatu pernyataan yang mungkin bermanfaat bagi kelompok. Ketiga, kembangkanlah sistem akuntabilitas atau hasil-hasil. Mulailah dari diri sendiri. Jika memang sudah sukses, maka bisa diterapkan ke kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu ketahuilah dan kerjakan hal-hal yang memberi pengembalian tinggi. Kelima, berkomunikasilah untuk visi dan strategi organisasi dengan para bawahan. Yang selanjutnya, ambillah keputusan sulit yang akan menghasilkan perbedaan dan bisa memberikan dampak positif bagi suatu organisasi. Selanjutnya, yang nomor 4 adalah pengembangan manusia. Seorang pemimpin menjadi besar bukan karena kekuasaannya, melainkan karena kemampuannya untuk memberdayakan orang-orangnya dan memanfaatkan sumber daya yang ia miliki dengan maksimal. Oke, di sini pemimpin yang sukses itu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, dapat menyadari bahwa sumber daya manusia adalah asetnya yang paling berharga. Selanjutnya, pemimpin memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia yang ada dan bukannya mengambil sumber daya lain. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada akan lebih efisien. Selanjutnya, pemimpin menjadi teladan untuk diikuti oleh anggotanya. Keempat, mencurahkan upaya-upaya kepemimpinannya terhadap 20% orang-orang terbaiknya. Yang kelima, mengekspos peluang bertumbuh bagi para pemimpin kunci yang nanti ke depannya akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Selanjutnya, pemimpin mampu menarik pemenang atau produsen lainnya ke sasaran yang sama, yaitu berupa tujuan dan visi misi perusahaan.
Selanjutnya, pemimpin mengelilingi dirinya dengan kelompok inti yang melengkapi kepemimpinannya tersebut dan tidak bekerja sendiri. Oke. Selanjutnya di sini ada kemampuan menguasai pribadi. Seorang pemimpin memiliki kemampuan menguasai pribadi yang tingkatnya dapat diraih hanya melalui dedikasi yang tinggi atau ekstrim, visi pribadi, dan kerja keras. Pemimpin jenis ini dikagumi dan diikuti, bukan karena posisinya, melainkan karena pembawaan dirinya atau wibawanya. Untuk pemimpin jenis ini bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, uh, para pengikut atau bawahan Anda loyal dan setia serta rela berkorban. Yang kedua, pemimpin ini memimpin dalam waktu yang cukup lama, yaitu bertahun-tahun, membimbing dan membentuk pemimpin-pemimpin lainnya yang akan memimpin suatu tim di masa mendatang. Yang ketiga, pemimpin telah menjadi negarawan atau konsultan. Yang lainnya akan meminta nasihat kepada Anda terkait kepemimpinan tim, kerjasama tim, dan lain-lain. Yang keempat, pemimpin jenis ini sukacita terbesar Anda adalah mengamati yang lain bertumbuh dan berkembang. Pemimpin jenis ini tidak pelit ilmu sehingga mereka akan senang jika bawahannya bisa memimpin suatu tim dan bertumbuh bersama timnya. Yang kelima, pengaruh Anda melampaui organisasi sehingga semua visi misi dan tujuan perusahaan dapat tercapai bersama-sama dengan tim yang Anda pimpin. Selanjutnya ada cara mendukung kerja sama tim. Di sini kerja sama tim atau biasa disebut teamwork adalah suatu kemampuan dari sekelompok individu untuk dapat bekerja sama menuju visi atau tujuan yang sama. Tips agar kita bisa membangun kerjasama tim yang baik, yang pertama, fokus pada tujuan secara keseluruhan, lalu definisikan peran masing-masing dengan jelas, definisikan peran masing-masing dengan jelas di sini, Anda mungkin bisa bekerja sesuai dengan job desk yang sudah diberikan oleh pimpinan, sehingga job desk yang Anda kerjakan tidak akan memberati Anda. Lalu, bagikan setiap informasi yang ada kepada sesama anggota tim agar pengetahuannya bisa tersebar dan bisa dikerjakan, dan semua tim memiliki informasi yang sama dan pengetahuan yang sama atau bisa disebut sharing knowledge. Selanjutnya, bangunlah rasa kepercayaan antara anggota tim, sehingga tidak akan ada batasan antar anggota tim karena tim akan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu, anggota tim bisa menunjukkan antusiasme yang tinggi ketika bekerja sehingga anggota yang lain juga bisa mengikuti semangat kerja yang sudah dibangun oleh tim. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi ini, untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan harmonis dalam kehidupan berkelompok, maka diperlukan adanya rasa saling menghormati dan saling menghargai antara anggota tim. Bisa juga dengan menerapkan kerjasama tim dan juga kepemimpinan. Kerjasama tim dan kepemimpinan harus diterapkan dalam lingkungan kerja, kuliah, bahkan bermasyarakat, karena akan bermanfaat sekali untuk mencapai tujuan yang sama. Itu, coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. Terima kasih untuk waktu
dalam menyimak presentasi saya. Saya akhiri, bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.